Halo teman-teman. Inggris meliputi area seluas sekitar 243.610 km persegi, dengan populasi lebih dari 67 juta orang. Dibandingkan dengan banyak negara lain, ukurannya lebih kecil. Namun, pengaruh globalnya tidak ada duanya. Mengapa demikian? Mari kita cari tahu bersama. Pada tahun 1920, pada puncak kekuasaannya, Inggris Raya memerintah sebuah kerajaan yang terbesar dalam sejarah manusia. Dengan 35 juta km, 24% dari luas daratan, dan populasi lebih dari 458 juta orang, 23% dari dunia. Seiring berjalannya waktu, sistem pemerintahan, hukum, bahasa, budaya, pendidikan, ekonomi berorientasi perdagangan bebas, kapitalisme, DLL telah tersebar luas. Itu telah berkontribusi pada kesuksesan dan kemakmuran di sejumlah negara seperti Kanada, Irlandia, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Amerika Serikat. Tidak seperti kerajaan Eropa sebelumnya, seperti Spanyol, Belanda, Prancis atau Portugal, Inggris Raya memiliki hubungan yang cukup baik dengan sebagian besar bekas koloninya, melalui persemakmuran. Saat ini, termasuk 54 negara, termasuk 15 anggota, masih menganggap Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara. Tujuan dari blog ini adalah untuk mempromosikan kerja sama ekonomi, pertukaran budaya dan olahraga, dan mendukung demokrasi dan kemakmuran. Juga karena pengaruh kekaisaran yang bertahan lama, banyak negara saat ini menganggap bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, pada peta berwarna biru. Beberapa daerah seperti Amerika Utara, Eropa Utara atau Asia Timur juga menggunakannya secara luas, tetapi secara informal. Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling populer di dunia. Dan Inggris tidak hanya diperhatikan secara internasional, tetapi juga sangat nyaman dalam kerjasama bisnis dan diplomatik. Ini adalah nama-nama, pasti semua orang pernah mendengar salah satunya, Charles Darwin, Isaac Newton, William Shakespeare, Winston Churchill, Putri Diana, Ratu Elizabeth, Stephen Hawking, David Beckham. Liga Premier Inggris, tenis Wimbledon, golf, BBC News, Universitas Oxford, Cambridge, novel Harry Potter, The Lord of the Rings, James Bond, Sherlock Holmes, The Beatles, bus tingkat merah, menara jam Big Ben, DLL, masih banyak lagi. Dunia menyukai banyak hal dan orang-orang datang dari Inggris. Ini memberi Inggris kredibilitas, kesukaan, dan keakraban di seluruh planet ini. Berkontribusi pada penciptaan merek nasional. Bukan kebetulan, Union Jack adalah salah satu bendera yang paling dikenal di dunia. Dan pengetahuan tentang urusan Inggris begitu meresap. Pendidikan tinggi juga menjadi salah satu keunggulan mereka. Setiap tahun, jutaan mahasiswa asing belajar di luar negeri, menghasilkan pendapatan sekitar 14 miliar pound. Selain itu, industri kreatif juga memiliki daya tarik yang besar dengan banyaknya talenta asing. Sektor ini menghasilkan sekitar 115 miliar pound per tahun. Semua hal yang baru saja kami sebutkan di atas, menciptakan soft power. Sederhananya, seperti ketika orang dikagumi, mayoritas penggemar mereka akan mendukung dan mempercayai mereka. Permudah dalam berkomunikasi dan berbisnis. Dalam istilah politik, soft power adalah penggunaan daya tarik dan persuasi aktif untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Menurut Brand Finance, Inggris adalah negara peringkat kedua di dunia dalam hal soft power pada tahun 2022, tepat di belakang AS. Itulah sebabnya selama Perang Ukraina, media dan retorika dari Barat jauh lebih efektif daripada Rusia. Mereka memiliki cukup bujukan untuk membuat sebagian besar negara di dunia memihak mereka, memberikan suara menentang Rusia. Jadi bagaimana dengan kekuatan keras? Sejak Perang Dunia Kedua, Inggris telah menderita kerugian ekonomi yang besar, dan kehilangan koloninya di seluruh dunia. Menyebabkan mereka jatuh dari jajaran negara adidaya. Oleh karena itu, kemungkinan pemaksaan dengan kekerasan, sanksi ekonomi atau alat pembayaran tidak lagi tersedia. Saat ini, hanya Amerika Serikat, China, atau Rusia yang dapat secara efektif menggunakan hard power. Namun, di kawasan Eropa saja, Inggris masih menjadi kekuatan militer terkemuka. Dengan anggaran pertahanan terbesar, setara dengan 68 miliar dolar. Mereka juga memiliki sekitar 225 senjata nuklir, dan mampu menghalangi musuh apapun. Inggris juga merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pandangan mereka membentuk peristiwa di dunia saat ini. Mereka juga memiliki ekonomi terbesar ke-6 di dunia dan kedua di Eropa, setelah Jerman. London adalah pusat keuangan dunia dan dapat dianggap sebagai ibu kota perdagangan kapitalis. Terakhir, Inggris memiliki hubungan dekat dengan AS. Kedua negara telah berjuang bersama dalam dua perang dunia. Dan merupakan sekutu dekat selama Perang Dingin. Mereka juga merupakan mitra khusus dalam perang melawan terorisme internasional. Menghubungkan dengan AS, memberi Inggris lebih banyak kekuatan keras. Yaitu meningkatkan kemampuan untuk menghalau musuh.
Sebaliknya, mereka membantu Washington mendapatkan lebih banyak kekuatan lunak. Artinya, dengan gengsi dan pengaruhnya, Inggris membantu AS agar lebih disegani di kancah internasional. Itu tercermin dalam intervensi militer di Irak atau Suriah. Kalau ada Inggris, Amerika merasa lebih aman karena kritiknya lebih sedikit. Kesimpulannya, saat ini Inggris terutama dipengaruhi oleh soft power secara internasional. Adapun hard power, karena sangat terbatas, tidak dapat digunakan meskipun ingin. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.